Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cak Mus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirat menjadi berkumpulnya umat manusia dari awal penciptaan sampai akhir masa kehidupan di dunia. Pada hari itu, tiap umat akan dipanggil dengan pemimpinnya, termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara manusia yang begitu banyak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengenali umatnya dengan ciri-ciri tertentu. Lantas, bagaimana pertemuan para nabi dengan umatnya? Bagaimana cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenali umatnya di akhirat? Dan amalan apa yang membuat manusia bisa dikenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti? Untuk mengetahui jawabannya, marilah kita tonton videonya sampai selesai, tentunya tetap di channel Sahabat Cak Mus. Namun sebelumnya, jangan lupa terus support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar para sobat tidak ketertinggalan update video terbaru dari channel Sahabat Cak Mus. Pertemuan para nabi dan umatnya di akhirat. Setelah hari kebangkitan, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Para nabi dan rasul menjadi pemimpin bagi umatnya masing-masing. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya." Quran Surah Al-Isra ayat 71. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia pada hari kiamat akan dipanggil secara berkelompok. Umat Islam akan dipanggil pada kelompok yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abi Hakim meriwayatkan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pemimpin kebaikan dan pemimpin kesesatan. Sementara Anas bin Malik berkata bahwa arti pemimpin adalah setiap umat. Tafsir Ibnu Abi Hatim. Dengan begitu, kita bisa memahami bahwa para nabi mengenal umatnya ketika berada pada kelompok yang bersamaan dengannya. Sehingga setiap nabi dan rasul akan memimpin umatnya masing-masing, termasuk juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenali umatnya di akhirat. Di akhirat nanti, seluruh manusia akan dikumpulkan. Dari sekian banyak manusia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengenali umatnya dengan ciri-ciri tertentu. Di antara ciri-ciri umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat adalah memiliki qurrah atau tahjil. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya telagaku lebih jauh dari kota Ailah dan kota Aden. Sungguh ia lebih putih daripada salju dan lebih manis daripada madu yang dicampur dengan susu. Dan sungguh cangkir-cangkirnya lebih banyak daripada jumlah bintang. Dan sungguh aku menghalau manusia darinya sebagaimana seorang laki-laki menghalau unta orang lain dari telaga. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenali kami pada waktu itu? Beliau menjawab, iya, aku mengenalinya. Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat lainnya. Kalian muncul dalam keadaan memiliki qurrah dan tahjil disebabkan air wudhu. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan tentang maksud qurrah dan tahjil. Qurrah adalah tanda putih di dahi kuda, sedangkan tahjil adalah tanda putih di kedua tangan dan kaki kuda. Adapun para ulama berkata, cahaya yang terdapat pada anggota wudhu pada hari kiamat disebut qurrah dan tahjil karena menyerupai qurrah yang dimiliki kuda. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa qurrah dan tahjil adalah cahaya putih pada wajah, tangan, dan kaki, yang mana ini adalah anggota badan yang dibasuh ketika berwudu.
Inilah yang merupakan ciri khas dari umat Nabi Muhammad SAW karena tidak dimiliki oleh umat-umat lainnya. Amalan-amalan agar dikenali Nabi Muhammad SAW di akhirat. Setelah hari kiamat tiba, umat manusia akan sibuk menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Di hari inilah Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin Islam akan mengenali umatnya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW akan mengenali umatnya yang memiliki qurrah dan tahjil. Memiliki qurrah dan tahjil merupakan bagian dari keutamaan wudhu. Sebagaimana wudhu merupakan kecintaan Allah Azza wa Jalla karena dapat menghapus dosa. Qurrah dan tahjil merupakan cahaya putih yang bersumber dari bagian tubuh yang dibasuh ketika berwudhu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu ditanya tentang hadis Nabi Muhammad SAW tersebut. Sesungguhnya kalian akan datang pada hari kiamat dalam keadaan memiliki qurrah dan tahjil karena bekas air wudhu. Ini adalah ciri-ciri orang yang mendirikan sholat. Sementara anak kecil akan mengikuti laki-laki dewasa. Sedangkan orang yang tidak berwudhu dan tidak sholat sama sekali tidak akan dikenali pada hari kiamat. Nah, sahabat Cak Mus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wudhu merupakan ibadah yang memiliki banyak keutamaan. Dengan berwudu dan mendirikan sholat akan mudah dikenali Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka akan datang di hari kiamat dalam keadaan wajah, tangan, dan kakinya bercahaya karena wudu. Sedangkan aku akan mendahului mereka menuju telaga. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Cak Mus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya akhiri video kali ini, jangan lupa berbagi informasi dengan ikut mensyiarkan agama Islam dengan cara share video ini sebanyak-banyaknya. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Dan bagi para sobat yang sudah support channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah memberi balasan yang lebih besar dan lebih sempurna. Amin amin ya mujibus sa'ilin. Jazakumullah khairan jaza. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.